Tak bisa dipungkiri bahwa pemanasan global adalah salah satu masalah terbesar yang mengancam kehidupan manusia atau bahkan seisi bumi. Bagaimana tidak? Dari tahun 1994 sampai 2017, bumi sudah kehilangan 28 triliun ton es glasier, yang dimana 7,5 ton diantaranya berasal dari Arktik. Tapi, kenapa bisa bumi yang dikenal sebagai planet biru ini, yang dulu pernah diselimuti es hingga 10.000 tahun yang lalu, dikhawatirkan bisa menghilang? Saya Fadol, dan kali ini saya akan membahas tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global terdiri dari dua kata, yaitu pemanasan dan global. Jadi, pemanasan global diartikan sebagai pemanasan atau kenaikan suhu secara global. Dikutip dari artikel Wikipedia, Kompas, dan Kemendikbud, pengertiannya kurang lebih sama. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat bumi secara bertahap. Nah, kenapa bisa? Itu karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer bumi untuk mempertahankan suhu udara panas bumi agar tetap hangat dan berada di suhu yang nyaman. Sama seperti rumah kaca yang dapat memerangkap hangat untuk tanaman. Singkatnya, gas penyebab rumah kaca dikeluarkan menuju atmosfer dan akan membentuk sekumpulan gas di atmosfer bumi. Saat cahaya matahari menuju bumi, sebagian cahaya akan diserap bumi dan sebagian akan dipantulkan kembali. Namun, cahaya yang dipantulkan tadi akan terpantul kembali ke bumi oleh gas yang ada di atmosfer. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Gas rumah kaca pertama terdiri dari uap air, karbon dioksida, metana, ozon, dan dinitrogen monoksida. Dengan gas buatan seperti fluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan klorofluorokarbon. Rata-rata gas rumah kaca sendiri terbentuk secara alami, baik itu dari fenomena alam, cuaca, maupun efek dari matahari itu sendiri. Namun, sejak dimulainya revolusi industri, muncul gas-gas baru dan meningkatnya gas utama tadi, yang menyebabkan gas rumah kaca semakin tebal, sehingga membuat efek rumah kaca menjadi berlebihan yang mengakibatkan pemanasan global. Lalu, apa dampak dari pemanasan global ini? Dikutip dari European Environment Agency, dari 2013 hingga 2023, suhu bumi meningkat sekitar 1,22 derajat Celcius. Mungkin kedengarannya kecil, tapi perlu kalian ketahui, kenaikan ini lebih tinggi dari masa pra-industrial dan merupakan salah satu kenaikan suhu paling drastis di dalam dekade terakhir. Dan seperti yang dibahas di awal, mencairnya es di kutub adalah salah satu dampaknya yang akan membuat kenaikan air laut di dunia. Berubahnya suhu juga akan mempengaruhi cuaca bumi yang dapat membuat cuaca lebih ekstrim seperti badai dan kekeringan yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan akan terjadi kekurangan bahan pangan. Pemukiman juga akan berpengaruh dan akan mengalami pengungsian. Bahkan spesies hewan tertentu dapat mengalami kepunahan seperti beruang kutub, penguin, dan koral. Lantas, apa saja kebijakan pemerintah untuk mengurangi pemanasan global? Salah satunya adalah penggunaan renewable energy atau energi baru terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik dapat menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Hingga dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, pemerintah secara langsung mengurangi terjadinya pemanasan global. Dan tidak hanya pemerintah, warga biasa seperti kalian pun juga bisa melakukan ide atau langkah untuk mengurangi pemanasan global, seperti menghemat energi rumah dan tidak terlalu sering menggunakan kendaraan pribadi, karena masalah pemanasan global ini adalah masalah yang serius. Negara-negara di penjuru dunia juga melakukan perjanjian internasional untuk mengurangi pemanasan global, seperti Protokol Kyoto yang disetujui 192 negara pada tahun 1997 untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas lainnya, serta Persetujuan Paris yang disetujui 196 negara pada 2015. Itu saja pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan informasi, sumber, dan analogi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.